Saat ini perlu pengasuhan generasi milenial saat ya, sesuai dengan bakat dan minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak orang tua yang kebingungan saat bagaimana mendidik, mengasuh anak-anak ya di era milenial seperti ini. Kepada Ustadz Abdul Zain, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Ustadz. Nah. Terkait dengan pendidikan anak berdasarkan bakat, kami di sesi yang pertama ini akan membawakan satu poin. Adapun di sesi yang kedua nanti kami akan membawakan dua poin. Poin yang pertama adalah pentingnya memilah dan memilih bakat. Pentingnya memilah dan memilih bakat. Kenapa? Bakat itu perlu dipilah dan dipilih. Karena setiap bayi yang terlahir ke muka bumi, entah dia laki-laki atau perempuan, entah dia itu keturunan ningrat atau rakyat jelata, entah dia itu anak ustadz atau anak penjahat, semuanya itu punya potensi kebaikan dan keburukan. Potensi kebaikannya ada dalam fitrah yang Allah tanamkan dalam diri manusia, sedangkan potensi keburukannya ada dalam nafsu. Nafsu yang senantiasa mendorong untuk berbuat keburukan, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Yusuf ayat 53, Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mendorong untuk melakukan keburukan. Ini potensi keburukan dalam diri manusia. Potensi kebaikannya adalah dalam fitrah. Hadis yang sering kita dengar, hadis sahih, setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Walaupun banyak penafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita, salah satu penafsiran yang cukup kuat adalah at-tahayyu liqabulil haq. Kesiapan untuk menerima kebenaran dan kebaikan. Ini potensi. Nah, karena manusia ketika lahir diliputnya potensi kebaikan dan keburukan, maka saat kita akan mendidik anak berdasarkan bakat, kita perlu memilah dan memilih mana bakat yang baik dan mana bakat yang buruk. Karena manusia terpengaruh nafsunya. Di waktu yang sama dia juga punya potensi kebaikan. Bagaimana kita bisa memilah dan memilih mana bakat yang baik dan mana bakat yang buruk? Tidak ada cara lain kecuali dengan belajar. Dengan belajar agama. Karena ilmu agama inilah yang kemudian dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa membantu kita untuk memfilter mana bakat yang baik, mana bakat yang tidak baik. Jangan heran ketika Allah Azza wa Jalla menamai Al-Quran dengan Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Dalam surat Al-Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Kenapa namanya Al-Furqan? Karena Al-Quran bisa dijadikan sebagai media, sebagai alat untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak setiap bakat yang dimiliki oleh anak itu baik. Ada anak punya bakat seni. Seni apa dulu? Dia kalau dikasih gitar langsung cerang-cereng, pintar. Ini bakat baik atau buruk? Di sini perannya ilmu agama ditimbang. Ini bakat yang baik atau buruk? Ya. Kita baca hadis dalam Bukhari, ternyata Nabi SAW mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada di antara umatku
Di akhir zaman nanti yang menghalalkan zina, sutra bagi kaum pria, khamar, dan alat-alat musik. Ketika kita ketemu dengan hadis seperti ini, kita bisa, oh ternyata ini bakatnya nggak benar. Terus gimana? Apakah bakat seninya dibunuh? Bukan. Diarahkan kepada seni yang lainnya. Dan banyak seni yang lain. Contoh, anak ini punya bakat apa? Mukuli orang. Wah, ini kayaknya cocok jadi petinju. Stop, nanti dulu. Apakah menjadi petinju itu adalah yang dibenarkan oleh agama, profesi yang dibenarkan oleh agama? Ternyata ketika kita baca keterangan dari para ulama tidak demikian. Ya. Karena menjadi profesi sebagai petinju itu berpotensi besar untuk merusak tubuh seseorang. Kita tahu banyak orang atau para petinju yang kemudian di akhir hidupnya ada rusak, ada yang Parkinson, ada yang gegar otak, bahkan ada yang meninggal di tempat. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tulqu biaydikum ila tahlukah." Jangan kalian menjerumuskan dirimu pada kebinasaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Terus bagaimana potensinya ini? Potensi dia fisik yang kuat bagaimana? Arahkan. Bukan untuk menjadi petinju, tapi untuk menjadi pembela ajaran Islam dengan kekuatan yang dimilikinya. Berlatih bela diri untuk melindungi dirinya, melindungi keluarganya, melindungi umat Islam. Ini adalah poin yang pertama, yaitu memilah dan memilih bakat, dan caranya adalah dengan belajar ilmu agama.